satu aja. Tapi itu biasanya yang besar kayak Yaki atau permohonan. Sudah terlihat ya Pak? Tapi dalam koordinasi ya harian atau mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Yahya dan semua teman-teman dari kelas 01 maupun 02. Nama saya Ciara Hanun Rahana Wibawa dari kelas 1 ID 01 dengan NPM 304-21307. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proses perancangan produk yang sudah saya desain, yaitu pisau daging. Topik presentasi kali ini ada tiga pembahasan, yaitu yang pertama proses pembuatan desain 3D, proses konversi desain 3D ke bahasa mesin G-code, dan analisis mesin cetak 3D ANET. Pertama adalah proses pembuatan desain 3D pisau daging. Software yang saya gunakan adalah CATIA V5 R20. Langkah-langkah pembuatan desain 3D ini, pertama adalah buka software CATIA V5 R20, lalu klik Start, Mechanical Design, Part Design. Lalu ditulis saja nama produk yang akan dibuat. Di sini saya menulis pisau daging, lalu klik GZ Point dan klik Sketch. Lalu buat persegi panjang dari menu profile. Selanjutnya buat garis melengkung dengan tool 3-point art di 2 titik di sebelah sini. Lalu hapus bagian garis-garis yang tidak diperlukan dan beri ukuran pada setiap garisnya dengan tool constraint. Lalu buat lingkaran kecil dengan tool circle. Untuk menampilkan ketampilan 3D, kita bisa klik Exit Workbench di sebelah kanan. Selanjutnya, klik Pad, lalu beri dimensi sebesar 3 mm dan di mirror extend. Maka produk akan berubah menjadi 3D. Selanjutnya, kita bisa rotate dari 3D-nya, lalu klik bagian bawah pisau, dan klik Sketch. Lalu kita buat elips di bagian bawahnya, seperti gambar. Lalu dipindahkan lagi ke tampilan 3D, lalu diberikan lagi dimensinya. Lalu kembali lagi ke tampilan sketch untuk membuat gagang pisau dengan tool rectangle dan ellipse. Lalu dibuat lagi ke tampilan 3D dan berikan dimensinya. Setelah itu kita bisa membuat etiket dengan cara klik Start, Mechanical Design, Crafting, lalu Modify. Saya menggunakan standar cheese dengan layout landscape dan bentuk A3. Lalu dengan skala 1,2 banding 2. Lalu klik OK, klik Edit, Sheet Background, lalu Frame dan End Title Block. Saya menggunakan sampel drawing title block sampel 1. Lalu untuk mengubah isi etiket, tinggal diklik saja bagian-bagian tulisan yang ingin diubah. Lalu klik Edit, Working Views. Terus untuk menambahkan desain-desainnya, untuk tampak depan kita bisa klik Front View, lalu klik Window, lalu klik pisau daging. Lalu klik saja bagian produknya, nanti akan kembali lagi ke worksheet-nya. Untuk bagian tampak samping dan tampak atas, tampak bawah, kita bisa menggunakan projection view, lalu tinggal digeser saja kursor dari tampak depan ke kanan, kiri, atas, bawah. Untuk menampilkan tampilan 3D-nya, kita bisa klik isometric view, klik window lagi, pisau daging, lalu diatur saja bagian mana yang akan diperlihatkan di desain, lalu klik produknya, nanti akan kembali lagi ke worksheet. Untuk memberikan ukuran, tinggal diklik dimension, diklik saja garis-garis yang akan diberi ukuran. Setelah itu di-save untuk disimpan file ke perangkat. Selanjutnya ada spesifikasi, ukurannya saya menggunakan dimensi 6 mm, panjang pisau 127,42 mm, panjang gagang 54, dan lebar gagang 9. Bahan yang digunakan atau pisaunya menggunakan high carbon stainless steel dan gagangnya menggunakan ebonite. Fungsi dari pisau daging ini adalah memotong daging yang berukuran besar dan tulang hewan yang keras. Gambaran produknya, produk ini merupakan inovasi dari slicing knife yang biasanya juga digunakan oleh chef-chef atau penjual daging, karena pisau ini juga sangat tajam dan besar. Kelebihan pisau daging daripada pisau-pisau yang lain, itu dapat memotong bahan masakan yang tebal dan keras secara maksimal seperti daging, tulang, dan lain-lain. Lalu kita beralih ke proses konversi desain 3D ke bahasa mesin G-code. Software yang digunakan adalah Cura.
cara menggunakan Cura di sini ada tool load yang digunakan untuk memasukkan file yang akan dikonfigurasi. Lalu tool select untuk mengatur posisi dan bagian yang diinginkan. Lalu ada angka di sini yang menunjukkan untuk membutuhkan waktu sekitar 51 menit untuk mencetak produk dengan panjang filamen 1,82 meter dan berat objek 14 gram. Di sebelah pojok kanan atas ada simbol tool view mode yang digunakan untuk melihat tampilan yang berbeda dari produk. Di sebelah simbol load ada tool save toolpad untuk menyimpan file ke perangkat. Selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah konversi. Di sini kita akan membuka software Cura, lalu klik load untuk memasukkan file desain 3D yang sudah dibuat di CATIA V5 R20 dengan bentuk file STL. Selanjutnya kita ubah nilai konfigurasinya menjadi seperti ini. Saya memasukkan angka-angkanya. Lalu klik Save Toolpad dan file akan tersimpan di perangkat. Selanjutnya, analisis kendala yang akan terjadi di Cura. Jika kolom konfigurasinya berwarna kuning, maka angka tersebut tidak dapat digunakan karena kemungkinan akan adanya kecacatan produk pada saat proses pencetakan. Jika berwarna merah, maka angka tidak dapat digunakan karena dapat mengganggu nozzle. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah kita menganalisis mesin cetak 3D Anet. Di sini saya menampilkan komponen-komponen dari mesin cetak 3D yang terdapat 8 komponen. Lalu cara kerja mesin cetak 3D dibagi menjadi 3. Yang pertama modeling objek 3D, lalu proses pencetakan, lalu proses finishing. Lalu apa saja sih langkah-langkah penggunaan mesin cetak 3D Anet? Yang pertama, kita bisa masukkan SD card ke dalam mesin pencetak 3D. Lalu atur mesin cetak dengan pilih print from SD. Lalu kita bisa pilih nama file desain yang akan dicetak. Dan pastikan suhu nozzle dan bed harus sesuai dengan yang sudah dikonfigurasikan di Cura. Lalu mesin akan melakukan pencetakan dan produk akan tercetak dengan sempurna. Namun, ada beberapa kendala yang bisa terjadi saat kita melakukan pencetakan. Bisa saja produk gagal karena proses pencetakan akibat suhu yang belum optimal dan konfigurasi Cura yang tidak tepat. Maka apa sih yang harus kita lakukan? Solusinya adalah yang pertama, kita harus wajib mengatur ukuran layer area penampang atas dan bawah. Lalu, kecepatan dari pencetakan harus diatur juga, yang idealnya adalah 20-50 meter per second. Lalu, jangan lupa konfigurasikan nilai di Cura dengan tepat dan suhu yang optimal. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.